Pada video kali ini kita akan membahas sosok misterius dalam dunia kartel di Meksiko. Pria ini tidak pernah dikenal umum, padahal tugasnya adalah melenyapkan jasad manusia. Setelah diburu selama 4 tahun dan tertangkap, baru terungkap ada ratusan jasad manusia hilang karena perbuatan pria ini. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Menurut media, sekarang ini ada 2 kartel paling berpengaruh dan berkuasa di Meksiko. Pertama adalah kartel de Sinaloa yang sekarang dipimpin oleh El Mayo bersama dengan beberapa putra El Chapo. Kedua adalah kartel de Jalisco Nueva Generación atau CJNG yang dipimpin Ruben Oseguera Cervantes atau biasa dikenal dengan nama El Mencho. Tahukah kalian, sebelum 2 kartel ini berdiri, ada sebuah organisasi kriminal yang dianggap pionir dan kartel pertama yang lahir di Meksiko. Didirikan pada tahun 1978 oleh Miguel Ángel Félix Gallardo, biasa dipanggil El Jefe de Jefes atau berarti bos dari segala bos. Organisasi kriminal itu kemudian diberi nama Kartel Guadalajara. Kartel Guadalajara sempat sangat disegani dan berkuasa sekali saat itu. Karena selain memiliki daerah operasi sangat luas dan mencakup beberapa negara bagian Meksiko, kartel ini juga bekerja sama dengan Pablo Escobar, pimpinan kartel Medellin Kolombia, untuk memasukkan barang-barang haram mereka ke wilayah Amerika Serikat. Singkat cerita, pada tahun 1985, kartel ini mengalami kemunduran setelah pemerintah Meksiko melakukan penggerbekan beberapa daerah operasi mereka. Penggerebekan ini terjadi berkat informasi intelijen dari seorang agen rahasia Amerika bernama Enrique Kiki Camarena yang melakukan penyamaran sebagai calon pembeli. Setelah penyamaran terbongkar, Kiki harus kehilangan nyawanya oleh para anggota kartel. Kejadian ini membuat pemerintah Amerika sangat marah dan mendesak pemerintah Meksiko segera bertindak dan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab. Setelah melakukan perburuan selama 4 tahun, tepat pada tahun 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo akhirnya berhasil ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Penangkapan ini langsung menyulut perpecahan dan perebutan kekuasaan di dalam tubuh kartel Guadalajara. Beberapa anak didiknya, seperti Ariano Félix bersaudara, lalu mendirikan kartel Tijuana atau biasa dipanggil kartel Ariano Félix dan memiliki daerah operasi negara bagian Baja California. Sedangkan Joaquín El Chapo Guzmán menguasai negara bagian Sinaloa dan mendirikan kartel de Sinaloa. Setelah berdirinya 2 kartel baru ini, pertempuran antara kartel pun segera dimulai. Pada tahun 1990-an, kondisi kota Guadalajara yang biasanya terkenal tenang langsung berubah mencekam. Warga tidak berani keluar rumah karena hampir setiap hari terjadi penculikan. Dan kebanyakan dari korban penculikan itu biasanya akan berakhir mengenaskan. Jasad mereka diletakkan di tengah jalan atau digantung di bawah jembatan. Sampai suatu hari, di kota Guadalajara tiba-tiba bersih dan tidak ditemukan lagi jasad manusia sama sekali. Sebagian orang pasti berpikir, kondisi keamanan mungkin sudah membaik. Ternyata salah, kasus orang hilang tidak berkurang dan masih terjadi setiap hari di negara Meksiko. Sebagai informasi, dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 saja, sedikitnya 30 ribuan orang dilaporkan hilang setiap tahunnya tanpa ada kejelasan sama sekali. Pemerintah Meksiko sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan di mana jasad orang-orang ini sekarang berada. Santiago Meza Lopez lahir pada tahun 1964 di sebuah kota kecil bernama Guamuchil. Guamuchil berada di sebelah utara dan berjarak sekitar 100 km dari ibu kota Culiacán, negara bagian Sinaloa, Meksiko. Pria ini dikabarkan berasal dari keluarga sangat miskin dan memiliki 8 orang saudara kandung. Oleh karena itu, dia harus kerja serabutan sejak kecil agar dapat membantu ekonomi keluarganya. Di pertengahan tahun 1990-an, Santiago memutuskan untuk mengadu nasib di kota besar dan pergi merantau ke Tijuana. Di kota barunya ini, Santiago bekerja sebagai tukang bangunan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Dia kemudian bertemu seorang wanita, menikah dan memiliki beberapa anak. Sampai suatu hari, nasib akhirnya membawa pria ini bekerja di peternakan milik keluarga Ariano Felix, pimpinan kartel Tijuana. Di tempat kerja barunya ini, Santiago diberi tanggung jawab menjaga binatang peliharaan majikannya dan mengerjakan tugas apa saja yang diperintahkan padanya. Singkat cerita, secara perlahan, hasil kerja keras Santiago mulai mendapatkan pengakuan dari atasannya. Dia dinilai bekerja sangat baik dan selalu dapat diandalkan. Dalam waktu tidak terlalu lama, pria ini lalu diajak bergabung menjadi anggota kartel dan diberi tugas melakukan pengiriman. Sampai akhirnya suatu hari dia mendapat kepercayaan untuk mengawasi sebuah depot milik keluarga Ariano Felix. Meskipun pekerjaan ini sangat berbahaya, tapi Santiago selalu bekerja maksimal dan tidak pernah mengecewakan. Sementara itu, sekitar tahun 1990-an, pertikaian antara kartel Tijuana dan Sinaloa semakin hari semakin sengit dan tidak bisa dihindarkan. Masing-masing kubu bersenjata lengkap dan saling serang. Pertikaian ini akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Jasad mereka bisa ditemukan hampir di seluruh penjuru kota. Semua ini lalu menarik perhatian dunia internasional dan membuat pemerintah Meksiko sangat marah. Para petinggi kartel mulai menyadari gentingnya isu ini dan berpikir keras bagaimana caranya melenyapkan jasad orang tanpa jejak agar tidak berujung pada penangkapan mereka. Pada tahun 1996, Ariano Felix bersaudara akhirnya mengundang seorang ahli dari luar negeri untuk memberi masukan pada mereka. Menurut ahli itu, jasad orang yang ingin dihilangkan lebih baik dihancurkan dengan cairan kimia dan mengubur bagian yang tersisa di bawah tanah agar tidak dapat dilacak lagi keberadaannya sama sekali. Saran yang diberikan ternyata sangat efektif karena tidak memerlukan biaya mahal dan dapat menghilangkan bukti DNA para korban. Sekarang masalahnya adalah mencari siapa orang yang tepat untuk melakukan tugas ini. Karena siapapun orang itu, dia harus bisa dipercaya dan setia pada kartel. Ariano Felix bersaudara kemudian menugaskan Efrain Perez dan Jorge Aureliano Felix mencari orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan ini. Keduanya akhirnya mengajukan siapa lagi kalau bukan Santiago Meza Lopez. Santiago lalu dipanggil untuk diperlihatkan sebuah eksperimen. Saat tiba di sana, dalam sebuah ruangan sudah tersedia sebuah panci besar berisi air dicampur dengan kaustik soda dan bahan kimia lain. Santiago lalu disuruh memasukkan sebongkah daging sapi ke dalam panci besar itu. Daging sapi itu lalu larut dalam hitungan 2 jam saja. 6 bulan kemudian, eksperimen kedua pun dilakukan di tempat yang sama. Tapi kali ini, Ariano Felix bersaudara ingin melakukan uji coba dengan menggunakan jasad manusia. Mereka lalu menyuruh Santiago memasukkan jasad manusia yang sudah tersedia di sana ke dalam sebuah drum besar. Drum itu menampung sekitar 170 liter air yang dicampur dengan kaustik soda dan bahan kimia lain. Setelah itu, para penonton meninggalkan tempat itu dan baru kembali pada keesokan harinya. Mereka lalu menemukan jasad manusia yang ditaruh kemarin sudah larut menjadi cairan kental warna merah. Di dasar drum ditemukan kuku jari, gigi dan beberapa tulang kecil yang belum hancur oleh cairan kimia. Ariano Felix bersaudara tentu saja sangat senang dengan hasil eksperimen ini. Santiago ditugaskan sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan tugas itu. Dia bekerja langsung di bawah Theodore Garcia Cimental alias LTO dan diberi gaji sekitar 10 juta rupiah per minggu. Sebagai informasi, LTO memimpin sebuah pasukan khusus yang bertugas melakukan penculikan dan menghabisi nyawa orang. Setelah melakukan pekerjaannya, LTO dan anak buahnya biasanya akan menyerahkan jasad korban pada Santiago untuk dilenyapkan. Bila sedang ramai, ada sekitar 30 jasad manusia yang harus dicairkan setiap bulannya. Pada awalnya, setelah proses penghancuran dengan zat kimia selesai, drum-drum itu dibawa keluar tengah malam dan dibuang ke bawah jurang. Setelah beberapa lama, Santiago memperbaiki tekniknya. Dia kemudian membuat sebuah saluran air agar dapat langsung membuang cairan kimia itu ke dalam septic tank di bawah tanah. Metode ini sangat efektif karena drum-drum yang dipakai bisa dibersihkan dan digunakan kembali. Santiago akhirnya diberi julukan El Pozolero yang berarti seseorang yang memasak pozole.
Sebagai informasi, pozole adalah makanan tradisional Meksiko sejenis sup yang berisi dengan daging dan sayuran. Saat mengaduk cairan kimia dalam drum, teman-temannya bergurau bahwa Santiago seolah-olah sedang memasak pozole. Singkat cerita, pada tahun 2008 setelah Santiago bekerja selama 12 tahun, LTO berselisih paham dengan Ariano Felix bersaudara dan membelot ke kubu kartel Sinaloa. Santiago akhirnya ikut menyeberang dan bergabung dengan kartel Sinaloa. Di tempat barunya, pria ini tetap diberikan tugas yang sama. Masalahnya, dia sekarang harus melenyapkan jasad teman-temannya sendiri dari kartel Tijuana. Selama hampir 1 dekade, pemerintah Meksiko tidak pernah mengenal dan mendengar sosok El Pozolero. Sampai akhirnya pada tahun 2005, beberapa anak buah LTO ditangkap pihak berwenang. Pada polisi mereka mengaku telah menghabisi nyawa beberapa orang anggota kartel pesaing. Saat ditanya di mana semua jasad itu berada, mereka langsung menyebut nama Santiago Meza Lopez. Sejak itu, pemerintah Meksiko langsung memasukkan nama Santiago dalam daftar orang paling dicari. Pihak FBI bahkan menaruh nama pria ini dalam urutan ke-20 Most Wanted People. Singkat cerita, selama 4 tahun, Santiago berhasil kabur dari kejaran pemerintah. Sampai suatu hari, dia akhirnya mulai lengah. Di sebuah resort di daerah Baja California, Santiago berpesta pora dengan LTO dan puluhan orang. Pesta itu berlangsung meriah dengan alunan musik yang keras dan dihadiri banyak wanita penghibur. Pesta ini menarik perhatian orang. Beberapa warga lalu melaporkan masalah kegaduhan ini pada pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui orang-orang yang sedang berpesta itu adalah LTO dan anak buahnya, pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan pihak militer untuk melakukan penangkapan. Namun sayangnya, ada orang yang membocorkan rencana penyergapan itu. LTO dengan 30 anak buahnya berhasil kabur sebelum pasukan gabungan Meksiko tiba di sana, kecuali Santiago karena dia sedang dalam kondisi sangat mabuk saat itu. Pada tanggal 22 Januari 2009, Santiago Meza Lopez akhirnya resmi ditahan. Dalam hitungan beberapa jam ke depan, puluhan anak buah LTO bersenjata lengkap langsung menyerang kantor polisi untuk membebaskan teman mereka yang ditahan. Beruntung polisi dan pihak militer sudah menaruh Santiago di sebuah tempat rahasia dan berhasil memukul mundur para anggota kartel. Keesokan harinya dalam sebuah jumpa pers, Santiago menangis dan mengucapkan permintaan maaf pada keluarga korban. Dia mengaku dirinya bukanlah seorang monster dan tidak pernah mengambil nyawa orang sama sekali. Pria ini lanjut berkata bahwa dia melakukan pekerjaan itu hanya demi menghidupi keluarganya. Kemudian pada polisi, Santiago mengaku telah mencairkan sekitar 300 jasad manusia. Pemerintah Meksiko lalu melakukan penggalian di sebuah daerah sekitar Baja California yang diakui Santiago sebagai tempat pembuangan hasil kerjanya. Di tempat itu, para petugas dibantu dengan pihak FBI berhasil mengeringkan 16.500 liter cairan kimia dari dalam septic tank dan menemukan 200 kg potongan tulang dan bagian tubuh manusia. Dengan penemuan tersebut, jasad manusia yang dicairkan diperkirakan berjumlah sekitar 650 orang. Pada tahun 2012, Santiago Meza Lopez yang berusia 48 tahun pada saat itu akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan seharusnya bebas pada tahun 2022 yang lalu. Tapi setelah mendapat desakan masyarakat, terutama dari keluarga korban, pihak pemerintah Meksiko tidak jadi membebaskan pria satu ini. Dia dikabarkan akan didakwa dengan pasal lain dan akan mendekam dalam penjara dalam waktu lebih lama lagi. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.